Banyak dari kita yang meminjam atau memakai barang teman seperti tadi sendal. Mungkin di sini ada yang minjam baju, pulpen, apa aja gitu ya, sarung, peci. Keakraban antara teman itu menjadi alasan itu. Jadi alasan untuk menghilangkan sikap-sikap formal ketika berinteraksi sosial. Dua orang yang sudah bersahabat karena saking akrabnya biasanya enggan atau kagok untuk bilang terima kasih atau meminta maaf atau meminjam atau memakai barang milik teman, tidak izin dulu. Ketika kita meminjam barang teman, apakah kita mendapatkan dosa ya? Kan kasihan teman saya yang minjam karena gak sempat meminta izin kepada milik, tetapi dia menanggung dosa ya. Dalam kita biasanya disebut apa? Gosob ya. Jadi gosob itu adalah memakai barang milik orang lain dan tidak meminta izin kepada pemiliknya. Saat ini gosob ya, bisa dianggap remeh, dianggap sepelekan atau dianggap biasa saja. Apalagi kita di pesantren, karena yang namanya gosob ini terkenanya di pesantren. Kalau yang di lain-lainnya, saya juga kan tahu gosob di pesantren. Apalagi kepada teman akrab yang sudah saling pinjam, saling kasih. Persahabatan yang begitu akrab menghadirkan sebuah rasa milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Sehingga dari keakraban itu muncullah satu kalimat, pinjam sebentar, gak apa-apalah. Dan pasti teman saya juga gak akan marah kalau misalkan si barangnya dipinjam. Perasaan ini kemudian melekat ya pada diri kita sehingga menjadi karakter yang susah dihilangkan, menjadi kebiasaan yang kurang baik ya. Sikap tak meminta izin saat meminjam milik orang itu akhirnya menjadi kebiasaan yang wajar, jadi kebiasaan yang mulai terbiasa. Apakah benar ketika keakraban atau persahabatan ini menjadi alasan untuk tidak menanggungnya dosa gosob? Ketika mungkin saya ditanya apakah menggosok itu dosa atau tidak, saya tidak mungkin menjawab bahwa menggosok itu haram, dosa, karena saya bukan ahlinya. Mungkin teman-teman bisa bertanya kepada ahlinya. Mungkin di sini ada Ustaz Saiful yang bisa lebih jelasnya. Walaupun saya berpendapat kita harus lebih mengambil sikap berhati-hati ya. Jika bisa gitu ya meminta izin, mintalah izin gitu agar tidak saling curiga dan sama-sama ridho. Kan ketika kita misalkan pinjam kepada orang lain, misalkan saya pinjam ke siapa gitu. Nah, ketika yang dipinjam itu si barangnya kan mau dipakai, timbullah di sana suudzon ya dan menimbulkan dosa yang lain. Jadi agar sama-sama ikhlas, karena seperti kasus saya tadi yang sendal gitu. Tapi kan kalau bisa kan bilang dulu gitu kepada saya atau kepada yang memang kayak sebuah sendal, tapi ketika pada waktunya dibutuhkan itu kan menjadi yang sangat berharga. Semoga kita lebih berhati-hati lagi dan bisa meminta izin gitu ya, meminta izin walaupun kita di sini hidup bareng-bareng, setidaknya meminta kalau ketika ingin meminjam barang. Teman-teman pernah mendengar seorang syuhada ya, seorang yang syahid ketika meninggal dia terhalang masuk surga karena hutangnya. Ada juga cerita di salah satu buku Cak Nun, judulnya itu Selilit Sang Kiai. Seserpih kayu selilit pun di akhirat kelak mampu menjadi gelondongan kayu yang menjadi penghalang menuju perjalanan ke surga. Jadi ceritanya gini, ada seorang kiai ya, kayak seperti di undangan kayaknya. Di undangan tersebut si kiai itu makan dengan lahapnya sehingga di giginya itu ada nyelap ya. Pas pulang si kiai ini mengambil dari kayu pagar tetangga itu, nyokel sedikit untuk nyokel yang daging tadi yang nyelap. Kemudian singkat cerita si santrinya teh ada yang mimpi bahwa ya yang kiainya itu mau masuk surga tapi terhalang oleh silit kayu yang tadi. Ya walaupun saya nggak tahu itu ceritanya asli atau bohong, kita perlu mengambil hikmahnya dan pelajarannya.